Pemirsa, setelah kasus penemuan mayat pria yang dikubur di bawah lantai rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat terungkap, polisi temukan fakta baru. Tersangka J tidak hanya membunuh kakak kandungnya, pelaku juga membunuh pria berinisial S yang diduga berlatar belakang hubungan sesama jenis. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap J di tempat persembunyiannya di kawasan Gunung Pongkor, Bogor. Petugas menemukan fakta baru. Kepada polisi, tersangka mengaku tidak hanya membunuh kakak kandungnya, pelaku juga membunuh seorang pria berinisial S. Korban berinisial S jasadnya dikubur di lahan kosong di kawasan Gunung Pongkor. Korban dibunuh karena mengajak tersangka melakukan hubungan sesama jenis. Jelas awal mulanya kita lakukan penangkapan bersama-sama Metro dan Depok. Kemudian kita kembangkan, ternyata ada di kita salah satu korban. Korbannya bukan orang di kita, dan orang dari Depok. Kemudian kita lakukan evakuasi, bawa ke Keramat Jati untuk dilakukan otopsi. Informasi sementara yang dihimpun, korban berinisial S ini dibunuh oleh tersangka J bersama temannya yang berprofesi seorang pedagang pada tanggal 25 Agustus 2020 lalu. Tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Diki, sepupu pelaku dan korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di bawah lantai. Selamat sore, Mas Diki. Selamat sore, Mbak Alisa. Mas Diki, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sepupu Anda. Mohon maaf, Mas Diki, kami korek-korek informasinya. Mas Diki, sejauh ini Anda melihat hubungan kakak beradik ini seperti apa? Ya, dalam kesehariannya memang sudah terlihat ada beberapa kesopan atau komunikasi yang berlebihan terhadap dia. Karena memang untuk kakak yang berinisial dia tersebut orangnya sangat kalem ya dan bersahaja, serta memang profesinya sebagai tukang bakso itu selalu hampir setiap hari ketika dagangan itu nggak habis selalu di-share ke tetangga, termasuk ke saudara-saudara kita sini. Sementara memang untuk pelaku yang berinisial J ini sedikit agak sifatnya anak muda itu memang cukup cukup frontal ya, dan cukup kaget juga saya karena ketika memang sudah ada kejadian ataupun tindak gerik-geriknya itu nggak ada mencurigakan sama sekali. Memang sering bertengkar, katanya alasan J membunuh kakaknya adalah karena sering dimarahi. Mas Diki pernah melihat ketika itu mungkin? Sepengetahuan saya selama dia di sini kurang lebih untuk inisial D ini kurang lebih sudah hampir dari bulan Juli ya tinggal di depan kontrakan depan rumah saya. Itu memang dan si Juan ini menyusul setelah 2 bulan lebih. Nah, itu sama sekali tidak ada terdengar suara ataupun pertengkaran atau cekcok di dalam rumahnya, karena memang saya cukup berdekatan sekali. Dan mereka cukup kompak dalam hal berusaha, terutama dagang bakso Malang itu, karena memang tidak ada sama sekali kedengaran hal-hal yang mencurigakan, Mbak. Terakhir yang Anda tahu, kakak beradik ini pernah ada masalah apa, Mas? Nah, terakhir ketemu memang sekitar 24 Oktober itu, karena memang kebetulan di depan rumah saya itu ada acara pernikahan. Nah, itu terakhir kali memang saya agak sedikit ada komunikasi intensif dengan kedua belah pihak. Karena memang kebetulan saya mohon izin bahwa tidak bisa lewat untuk berdagang. Nah, itu setelah dari itu memang ada satu hal, memang mungkin ada salah informasi antara kakak beradik ini, Bang. Inisial D dan J ini, bahwa katanya inisial J ini tetap dagang, si abang ini, inisial D ini akan libur. Akhirnya saya ada sedikit cekcok mengenai komunikasi malam itu juga. Dan setelah itu pas acara pernikahan itu memang kedua orang ini memang tidak keluar sama sekali. Padahal di rumah saya cukup ramai, cukup padat lah dari sisi tamu keluarga. Nah, terakhir keluarga dan lingkungan sekitar melihat Dandi pada tanggal 24 tersebut. Baik, sejauh ini Anda melihat perilaku dari tersangka seperti apa? Apakah memang emosional atau bagaimana? Ya,
kalau untuk perilakunya, memang beberapa kali saya ngobrol dan ngopi bareng, kita berdiskusi mengenai secara personalitinya, itu memang sedikit agak aneh menurut saya. Kan dia pernah cerita bahwa dia pernah masuk tol tuh pakai sepeda motor, dia sempat berkelana-kelana di sini, memang agak berbeda dengan kakaknya. Agak sedikit memang segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, dia cukup tenang menjelaskan dan cukup cuek gitu, Mbak. Oke, pihak keluarga besar sendiri seperti apa responnya, Mas Diki? Karena memang ada timbul kecurigaan dari awal, kejadian dari awal mula sampai saat ini, tapi memang saya juga terheran-heran selama 3 bulan ini pintar sekali menutupi dan alibinya sangat kuat. Kalau secara fisiknya memang nggak mungkin melakukan hal itu, tapi pada kenyataannya lebih dari orang-orang yang punya pikiran luas. Artinya dengan konteks umur yang memang masih sangat muda, bisa berpikiran jauh sampai sejauh ini. Saya cukup kaget. Baik, terima kasih Mas Diki sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyus Sore.